Shalom semuanya. Sahabat terkasih, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Pagi kembali, kesempatan kembali Tuhan anugerahkan buat kita semuanya. Kita meresponi panggilan Tuhan untuk kita bisa beribadah di hari yang baik pada pagi hari ini. Bulan ini saya ingin tetap kembali mengulang tentang iman yang sudah sekian lama kita dengar berulang-ulang. Tetapi memang ini harus selalu disampaikan, diingatkan kembali supaya kita makin memahami apa sih pentingnya iman buat kita semuanya. Saudara, beberapa hari ini saya lagi nonton serial di Netflix, Money Heist, di film Spanyol. Banyak konflik, banyak intrik tentang perampokan percetakan uang, dan yang terakhir perampokan emas cadangan di bank Spanyol. Jadi luar biasa menguras emosi dan rasa ingin tahu. Sampai satu titik saya melihat sebuah scene yang cukup menarik, yaitu tentang bagaimana kita bisa menipu dalam tanda petik seseorang hanya dengan suara, hanya dengan kata-kata, hanya dengan asumsi bahwa seolah-olah terjadi sesuatu. Jadi rupanya mereka sedang merencanakan sebuah pelarian dalam tanda petik. Jadi si polisi yang lagi nunggu di luar mencoba masuk tapi nggak bisa, mencoba mendobrak tapi nggak berani, dan mereka di dalam berencana untuk seolah-olah mereka keluar dari bank tersebut. Mereka bikin rekaman, mereka bikin suara-suara orang lagi jalan di dalam lorong, mereka membuat sebuah perintah-perintah dan percakapan tentang ingin keluar. Sambil mereka sambil senyum-senyum sambil minum kopi ngomongnya. Tetapi yang di luar, polisi yang mendengar itu, mereka kebak-kebit, waduh, mereka keluar. Gimana ini? Gimana semuanya panik luar biasa. Mereka merencanakan berbagai macam strategi untuk mengatasi supaya mereka nggak bisa kabur dari sana. Padahal mereka nggak kabur. Mereka tetap ada di sana, membuat sebuah strategi yang lain untuk meloloskan diri dengan cara yang lain. Tetapi apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasa, apa yang mereka asumsikan, itu membuat mereka kalang kabut gak karuan. Sampai mereka stres, harus berbuat apa. Ini yang terjadi juga dalam hidup kita. Banyak hal yang bisa menipu kita dari apa yang kita dengar, malah apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Kita berasumsi, kita beranggapan, kita memikirkan hal-hal yang mungkin nggak terjadi sesungguhnya. Ini tetapi masalah ini yang kita percaya, ini yang kita yakini, padahal semuanya palsu. Yang kita percayai belum tentu terjadi dan bahkan tidak terjadi. Apa yang kita anggap benar, yang kita dengar ini, asumsi-asumsi ini, yang kita anggap benar ternyata nggak benar. Nah, tapi hari ini mari kita belajar tentang apa yang benar. Kita coba membuka di dalam Roma pasal yang keempat. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Kita tahu cerita ini bersama-sama bahwa betapa ketika Abraham mendapatkan janji Tuhan ini, ketika Tuhan berfirman kepadanya, umurnya sudah sangat lanjut, dan Tuhan berkata, ayo, sini kamu keluar ya. Kamu keluar dari kemahmu, lalu kamu lihat ke atas. Kamu lihat ke atas. Coba kamu hitung bintang-bintang di langit. Apakah kamu bisa menghitungnya? Sebegitulah nanti kelak keturunanmu akan kuberikan kepadamu. Sebuah dialog antara Abraham dengan Allah hari itu. Dan Abraham mengikuti apa kata Tuhan. Dia melihat ke atas begitu banyak bintang-bintang di langit, dan pun berjanji untuk memberikan keturunan yang begitu banyak untuk Abraham. Tetapi kita sama-sama tahu berapa usia Abraham, berapa usia Sarah waktu itu. Rasanya nggak mungkin bisa terjadi kalau kita dapat janji kayak begini dengan kondisi, keadaan, situasi, tubuh yang nggak memungkinkan untuk terjadi. Mungkin kita akan ketawa ya. Rasanya kok nggak mungkin ya? Kok nggak mungkin itu bisa terjadi? Masa iya saya sudah setua ini akan punya anak? Tetapi kita lihat apa yang terjadi.
Di dalam ayat ini dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Apa itu dasar untuk berharap? Dulu saya di depan rumah waktu belum renovasi bersama papi menanam mangga. Kalau kita nanam mangga, apa sih yang kita harapkan? Buahnya kan? Nggak ada orang yang nanam buah nggak ngarepin buah, nggak ada. Kalau ke Petra di rumahnya nanam pohon cabai, ke Cina nanam pohon cabai, ngarepin apa Ci? Buah cabai bukan? Ngarepin buah cabainya. Kalau kita menanam sesuatu, kita tentu punya harapan, oh ya, suatu hari pohon akan bertumbuh dan berbuah. Itu harapan kita. Tetapi dalam kondisi Abraham waktu itu, apa yang mau ditanam? Nggak ada harapan, bisa nggak ada dasarnya. Berdasarkan kondisi tubuh, udah nggak mungkin. Dia udah nggak produktif lagi. Sarah, apalagi udah mati head, dia udah menopause, dan nggak mungkin bisa terjadi. Dan nggak ada dasar untuk berharap. Kalau Lia kerja, harapannya apa tiap bulan akhir bulan? Dapat gaji bukan? Iyalah. Ada harapan. Jadi kalau Lia bekerja, sesungguhnya nggak usah berdoa, kamu akan dapat gaji. Karena udah ada sesuatu yang sudah kamu tanam di sana bukan? Kamu udah bekerja dan kamu layak untuk dapat gaji. Tetapi Abraham ketika dapat janji Tuhan bahwa kamu akan punya anak dan anakmu akan sebanyak bintang di langit, keturunanmu akan memenuhi bangsa-bangsa. Lalu dia melihat keadaan dirinya, ya elah Tuhan, siapa saya? Ya elah Tuhan, kondisi saya. Ya elah Tuhan, istri saya. Ya elah Tuhan, betapa banyak orang akan mencemooh saya. Tapi lihat apa yang menarik dari ayat ini. Ketika sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, apa kalimat berikutnya? Namun, ada kata namun di sana. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Lihat, namun kata namun ini mematahkan pernyataan sebelumnya. Kata namun ini mematahkan apa keadaan yang sesungguhnya, sejatinya, ketidakmungkinan dan segala kemustahilan tadi. Dengan kata namun ia percaya, namun ia berharap, namun ia yakin. Jadi kadangkala iman ini mematahkan logika kita. Ada banyak kali kita bergerak dalam iman dengan harus mematahkan logika kita. Loh kok nggak boleh pakai logika? Boleh. Kita punya akal budi, bukan Allah berikan buat kita semuanya. Tetapi ada kalanya akal budi nggak menolong kita. Ada di satu titik tertentu, logika kita ini harus dipatahkan untuk makin bisa berharap sama Tuhan. Kalau teman-teman kita ngobrol sama anak-anak milenial sekarang, anak-anak sosmed sekarang, mereka lebih percaya internet daripada Alkitab. Mereka lebih percaya Google dari apa yang ada di sini. Buat mereka Google itu seperti dewa, segala hal tahu. Tapi kalau mereka tanya sama pendetanya, nggak semua kita bisa jawab. Mereka tanya sama orang tua nggak bisa jawab semua pertanyaan. Google seperti dewa buat mereka, seperti Allah buat mereka semuanya. Dan ketika mereka diajak untuk mulai beriman, salah satu obrolan pendek yang kami lakukan di rumah, kalau malam sebelum kami tidur kami berdoa, lalu kami ngobrol ringan sebentar. Ada Jonah, ada Jaden, kami bersama-sama ngobrol. Kami selalu bicara gini, Jonah, ini papi mami itu udah makin tua, ini kerjaan udah makin nggak menentu, kantor Yola per bulan ini udah mau tutup. Jadi kita harus berjuang ini. Ya nanti kalau papi mami udah nggak kerja mau ngapain? Kata dia. Ya itulah yang sedang kita pikirkan. Kita mau ngapain? Habis ini kita nggak ada penghasilan lagi. Kita mesti ngapain? Ya udah, yang ada ini kita jual, asal kita jual. Yang penting kamu bisa kuliah, gitu kan? Ya kalau gitu, yang ada ini kita olah. Kita usahakan, kata Jonah gitu. Ya iya itu kita akan lakukan, tapi kita juga harus berdoa banyak sama Tuhan.
Nggak bisa lah berdoa melulu. Masih harus bertindakan loh, sesuatu. Kita mesti bersikap sesuatu untuk bisa hidup. Kita nggak ngapain kalau kita nggak dapat sesuatu, kan? Kadang-kadang ini yang terjadi. Betapa anak-anak sekarang, orang-orang sekarang, betapa logikanya maju ke depan lebih cepat daripada langkah-langkah kita orang yang jauh lebih tua. Mereka lebih cepat ke depan, harus buat ini itu yang harus kita lakukan. Tetapi ada kalanya Tuhan menuntut kita untuk menaruhkan segala logika kita, untuk menyingkirkan segala logika kita, untuk mulai berharap sama seperti Abraham berharap, walau nggak ada dasarnya. Kalau kita nanam pohon mangga, kita punya harapan bukan? Walaupun lama, suatu hari dia akan berbuah. Tapi buat Abraham nggak ada dasarnya. Tapi yang dia lakukan, yang menarik buat saya ada kata namun di sana, yang mematahkan pernyataan sebelumnya yang nggak ada dasar di sana. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Percaya apa? Bahwa ia akan menjadi banyak bangsa. Ianya bukan ia huruf besar loh, ianya itu ia kecil loh, dia sendiri loh, bahwa ia berharap dan percaya bahwa Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa. Udah kejadian belum? Belum, baru dijanjiin, baru PHP. Tapi PHP-nya itu dengan PHP kita beda. Kalau kita PHP-nya apa? Pemberi harapan palsu. Kalau Tuhan apa? Pemberi harapan pasti. Ini yang Tuhan janjikan. Dan bedanya Tuhan dengan kita, dia percaya, dia berharap sama Tuhan, dia punya PHP, pemberi harapan pasti bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Dasarnya apa? Sekarang aku tanya lagi, dasarnya apa Abraham berharap seperti ini? Kalimat berikutnya dikatakan menurut yang telah difirmankannya. Berani bilang amin? Menurut yang telah difirmankannya, menurut yang Tuhan telah firmankan buat Abraham. Keadaan memang nggak memungkinkan. Keadaan nggak ada harapan untuk kita bisa berharap sesuatu. Rasanya gelap. Maka waktu saya bikin poster kemarin, gambarnya apa ya tentang saat seolah tiada harapan. Lalu saya menemukan gambar di mobil, kacanya burem, nggak pakai wiper. Kelihatan depan nggak? Kelihatan sih, tapi sama-sama. Kalau maju terus juga berbahaya. Tetapi walaupun sama-sama, masih kelihatan sedikit di depan sana. Tinggal diusap wipernya, akan lihat jelas. Gimana ngusapnya? Pakai wiper. Apa wiper kita? Firman Tuhan. Dan imanmu untuk melihat lebih jelas ke depan apa yang kau dapatkan, untuk melihat jelas ke depan apa yang akan kau terima suatu hari kelak. Belum kelihatan, masih buram. Tapi itu membedakan kita dengan Abraham. Betapa pikiran kita dipenuhi dengan asumsi, betapa telinga kita mendengar pendapat-pendapat dan kata-kata negatif. Itu bikin kita jadi ciut hatinya. Saudara kasih, ini keadaan kita sesungguhnya, bahwa ada sesuatu di depan sana yang belum kita lihat. Apa yang terjadi hari besok? Enggak ada dasar untuk kita bisa berharap akan hari besok. Tetapi apa yang kita akan larut dengan keadaan dunia ini? Abraham berikan contoh yang jelas buat engkau dan saya bahwa dia percaya, bahwa dia berharap, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Lalu ada ayat yang menarik dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6. Ayat ke-6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abraham mulai menaruhkan percayanya kepada Tuhan, menaruhkan harapnya kepada Allah, dengan gak ada keraguan sedikit pun, dia taruhkan segala sesuatunya, dia pertaruhkan di sana. Lalu Tuhan melihat dan Tuhan memperhitungkan kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Tapi yang menarik,
Di dalam Roma tadi, coba Bu Puji tolong baca Roma yang pasal yang keempat tadi, ayat yang ke-23 dan 24. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Lihat, pernyataannya luar biasa ya. Ketika Allah memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran, ternyata di Roma, di salur ulang, di situ dikatakan bahwa tulisan itu bukan hanya untuk Abraham loh. Seolah Paulus tuliskan demikian. Apa yang Tuhan katakan sebagai sebuah kebenaran untuk Abraham, itu bukan hanya untuk Abraham, tetapi seperti yang Bu Puji bacakan, buat siapa? Buat kita. Tetapi juga buat kita. Apa yang kita lakukan, iman percayamu yang kita taruhkan kepada Tuhan, harapan kita yang kita taruhkan kepada Tuhan diperhitungkan sebagai kebenaran. Kenapa? Karena kita mempercayai firman. Yang jadi masalah adalah dari mana datang iman itu kepada Tuhan? Dari mana datang percaya itu kita kepada Tuhan? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman yang kita terima itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Lalu yang jadi masalah apa? Kalau kita nggak dengar firman, dari mana iman itu akan bisa lebih banyak muncul dalam hidup kita masing-masing? Kalau kita lebih banyak mendengar ketakutan di luar sana, apakah membangkitkan iman? Tentu tidak. Yang kita baca berita-berita yang buruk, apakah membangkitkan iman? Tentu tidak. Yang kita makan sampah, apakah itu membangkitkan iman? Enggak bisa. Tapi iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Tuhan yang berbicara kepada kita, firman Tuhan yang kita terima, firman Tuhan yang kita hidupi, itu membangkitkan iman kita. Sehingga itu seperti wiper dalam kaca mobil kita. Ketika kegelapan datang, ketika kotoran di mobil kita muncul, ketika kaca kita penuh dengan air dan membuat paling di depan kita nggak bisa kelihatan dengan jelas, perlu dihapus. Dengan apa? Dengan percaya, dengan firman, dengan iman kita kepada Tuhan yang membuat mata kita bisa melihat dengan jernih dan lebih jelas apa yang di depan sana. Apakah masih ada hujan di depan sana? Masih ada hujan di sana. Apakah ada badai? Masih. Mungkin cipratan lumpur akan banyak karena mobil kita seperti mobil Kopeta dulu waktu di Serpong harus menabrak. Masih akan ada. Tetapi wiper itu menolong kita supaya pandangan kita lebih jernih ke depan. Dengan apa? Berharap, percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan mengenapi firman-Nya sesuai dengan apa yang difirmankan buat engkau dan saya. Iman kita kepada Tuhan itu menjadi sebuah dasar kita kepada apa sih iman. Kalau kita baca Ibrani tentu sama-sama kita tahu semuanya. Tapi satu hal saya ingin kita bisa memperhatikan di sini adalah ketika Tuhan memberi janji, teman-teman, ketika Tuhan memberikan janji buat kita semuanya, itu hanya bisa kita tuai. Itu aja bisa kita dapatkan. Kapan? Apabila kita pertama mendengarkan firman-Nya. Kedua, kita mematuhi segala perintah. Apalagi ketika ketetapan hukumnya dalam hidup kita aplikasikan, kita lakukan. Ini menjadi contoh yang Abraham lakukan. Abraham kemudian di Roma namanya. Ketika dia mendengar janji Tuhan, ketika dia mendengar firman Tuhan, dia percaya, dia hidupi firman itu, dia lalu lakukan firman itu, dan dia lakukan segala apa dari ketetapan Tuhan, dan Tuhan genapi apa yang dia janjikan. Ketika pertama kali dia percaya sama Tuhan, apakah langsung digenapi? Dapat Ishak? Ternyata enggak. Dia butuh waktu lebih dari 20 tahun kemudian baru punya anak Ishak. Terkadang kita perlu proses ya untuk kita bisa merasakan atau menikmati penggenapan janji Tuhan atas kita semuanya. Ketika Tuhan janji kepada kita, dasarnya adalah ya dan amin, dia akan genapi. Tapi masanya adalah kapan? Nah, Abraham ketika terima janji itu dia nggak langsung terima. Hampir lebih dari 20 tahun kemudian dia baru terima Ishak. Wah,
Luar biasa kan? Ini yang kutunggu-tunggu. Ini janji Tuhan yang ku nanti-nanti. Sekian lama aku berharap, ternyata harapanku nggak kosong. Ternyata harapanku nggak sia-sia. Ternyata harapan yang sejati. Aku punya anak kandungku sendiri, keturunanku sendiri. Tuhan anugerah setelah lebih dari 20 tahun setelah Tuhan berjanji. Ketika Tuhan janji kepada saudara, ketika engkau merasakan sesuatu, keyakinan bahwa kau mendapat sesuatu daripada Allah, entah apapun itu, kapan kau bisa mendapatkannya? Kapan Tuhan menggenapi janjinya? Kapan doamu dikabulkan Tuhan? Kapan didengar oleh Tuhan? Mungkin nggak sekarang, mungkin nggak besok juga, mungkin nggak tahun depan juga. Entah kapan dia akan memberi buat kita masing-masing. Tetapi ketika dia berjanji, dia nggak akan pernah ingkar. Tapi kapan kita bisa mendapatkannya? Ketika kita bisa mengerjakan apa seperti Abraham, kita belajar mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dia firmankan kepada kita. Kita mempercayai dengan sungguh-sungguh apa yang dia janjikan kepada kita. Kita berharap sungguh-sungguh kapan itu akan terjadi. Dan kita meyakini bahwa suatu hari aku akan menerimanya. Seperti yang Abraham katakan, bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Sekalipun itu nggak kelihatan, benih pun belum terlihat, tapi Abraham lakukan bersama-sama. Dan Allah melihat itu sebagai sebuah kebenaran untuk Abraham. Dan ternyata kebenaran itu bukan hanya untuk Abraham. Engkau dan saya pun memiliki benih yang sama. Engkau diperhitungkan dengan kebenaran oleh Tuhan. Ini sesuatu yang dahsyat. Dasar iman kita, dasar iman kita adalah Allah. Dia yang memulai segala sesuatu. Dia yang menciptakan kita, yang mengadakan kita. Kita ada nggak ujuk-ujuk? Kita dirangkai sama Tuhan, dirancang oleh Tuhan untuk mendapatkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia dasar iman kita. Kita hidup, kita berharap. Kalau minggu lalu saya jelaskan, kita berjalan itu dasarnya apa? Kalau sekarang rangkai. Tapi inilah dasar kita berjalan, yaitu Allah sendiri. Kita bergerak, kita hidup di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Itu dasar iman kita. Kalau sekarang kita melakukan sesuatu, itu adalah bentuk iman kita. Apa bentuk iman kita? Jadi beda ya antara dasar kita kepada Tuhan dan bentuk kita. Bentuknya apa? Yang kita lakukan. Apa itu? Saya mencatat di sini. Misalnya kita taat kepada Allah, kita melakukan firman Tuhan, kita memuji, kita menyembah, kita berdoa, kita berharap, kita percaya. Itu bentuk iman kita kepada Allah. Sikap kita kepada Tuhan. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, tapi kita nggak wujudkan dengan hal yang konkret, kita nggak taat, kita nggak lakukan firman, kita nggak dengar-dengaran, kita hidup semau-maunya sendiri. Lalu dasarnya apa? Kita punya dasar percaya sama Tuhan, tapi aplikasinya nggak kelihatan. Kita nggak mentaati firman, kita nggak melakukan firman, kita nggak mendengar firman, kita nggak percayai apa yang Tuhan katakan. Lalu kita nggak berharap di dalamnya. Lalu apa yang jadi dasar akan iman kita? Nggak ada. Jadi antara dasar percaya kita kepada Allah, ada sebuah bentuk yang lain yang kita lakukan, yaitu apa? Sikap kita adalah mempercayai Tuhan. Ketaatan kita untuk mengerjakan perintah Tuhan, mengaplikasikan segala hal yang Tuhan ajarkan untuk kita semuanya. Kalau bentuk-bentuk iman ini saja kita nggak bisa lakukan, jangan berharap kita bisa sama seperti Abraham, menerima apa yang Tuhan janjikan buat kita. Ini yang mesti kita perhatikan bersama-sama. Oke, sama-sama kita punya dasar iman kita kepada Tuhan. Tapi bentuk-bentuk ini yang menjadi bagian kita, yang harus kita kerjakan, yang kita lakukan. Kalau kita nggak lakukan, jangan berharap kita akan mendapatkan apa yang Tuhan janji. Pagi ini Abraham mengajar banyak buat engkau dan saya hari ini. Betapa ketika kita merasa kita bilang, aku punya iman kok. Iman itu harus kita wujudkan dalam bentuk tindakan kita. Kalau berdoa aja mau nganggap, gimana?
Kalau baca firman aja cuma selewat-selewat doang, gimana? Atau kita nggak bisa lakukan apa yang Tuhan perintahkan, bagaimana? Kalau hidup kita jauh daripada Allah, bagaimana mungkin gitu? Kita berkata kita beriman kepada Tuhan, omong kosong. Ketika anak saudara ngaku, saya kan anak papi, tapi mereka nggak lakukan apa yang mereka lakukan sebagai anak, keki nggak kita? Oh kesel, kita juga keki. Kamu anak, tapi kamu tidak berlaku sebagai anak, tentu kita kesel. Kalau engkau sebagai anak Tuhan, berlakulah sebagai anak, bersikaplah sebagai anak. Itu sebagai menjadi sebuah bentuk iman kita kepada Tuhan. Semoga hari-hari ini kita makin memahami tentang hal mendasar ini, supaya kita bisa tahu, oh ya Tuhan, kenapa jalanku kok gelap amat ya? Kok buram semua kacanya? Nggak kelihatan ya? Kita nggak pakai wiper, kita nggak gunakan iman kita, rasa percaya kita, firman Tuhan kita nggak gunakan baik, sehingga biarlah kiranya firman Tuhan ini mencerahkan cara pandang, mencerahkan cara berpikirmu. Jangan berasumsi dengan pikiran-pikiran yang negatif yang akan mengotori hati kita. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, mari kita belajar sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh percaya. Terakhir, saat penutup, saya ingat kembali apa yang Jaden alami ketika dia vaksin. Ketakutan menghadap, bukan ketakutan. Tapi saya ingat sekali yang dikatakan, tapi papi ikut aku kan? Tapi papi ikut sama aku kan? Ya, papi sama mami ikut sama kamu vaksin. Siapa yang divaksin? Jaden. Siapa yang sakit? Dia yang sakit. Tapi keyakinan untuk disertai oleh papi maminya itu membuat dia malah ketawa. Dia malah ketawa. Sakit, tapi ketawa. Biarlah hidupku dengan cara yang sama. Itu bisa kita alami bersama-sama. Kita harus melewati suntikan-suntikan yang gak mengenakan kita. Tapi biarlah engkau berdoa, Tuhan, tapi engkau beserta aku kan? Dan dia dan api, dia beserta dengan kita. Sesulit apapun keadaan kita, dia beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa.